penyiksa dan para pembunuh atau eksekutor dari 6 laskar FPI ini. Ini orang yang memerintahkannya, orang yang memberi perintah. Yang kedua, yang ketiga adalah otak dan dalam membidik skenario. Yang keempat adalah para pendananya. Yang kelima adalah semua yang terlibat dan mendukung penyiksaan dan pembantaian dia dan ini. Kalian semua menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani hidup sejak 7 Desember yang lalu, menjalani hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jalankan hidup kalian semenjak 7 Desember lalu sampai detik sekarang ini, sampai kalian mati dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU itu menggelar acara pernyataan bersama mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 laskar dalam peristiwa KM50. Jadi teman-teman KPAU ini berisi banyak pihak, terutama memang para pengacara. Kemudian hadir pada acara itu antara lain pengacara senior Egy Sujana Matsal, kemudian ada beberapa tokoh lain seperti dari TP3 saya, Edi Mulyadi, dan Bang Marwan Batubara, dan beberapa yang lain, dan tentu saja dari keluarga korban. Nah, ini saya potongkan video pernyataan pernyataan dari keluarga korban Ustadz Syuhada tentang peristiwa, tentang pengadilan dagelan, kami sebut pengadilan dagelan ya, pengadilan dagelan terhadap peristiwa pembunuhan 6 laskar oleh polisi di KM50 rest area Tol Jakarta Cikampek. Dan saya tidak ingin mengutip lagi pasal-pasal segala macam karena itu sudah menjadi porsi para pengacara. Tapi yang menarik adalah, dan saya duduk hanya bersebelahan, saya, Novel Bakmumin, dan Ustadz Syuhada. Ustadz Syuhada ini keluarga korban itu yang memberikan pernyataan, dan dalam suatu pernyataan pendeknya itu beliau menyebutkan ada mohon maaf ya, ada doa kepada Allah terhadap para eksekutor, para pemberi perintah, para aktor di belakangnya, dan para donatur yang membiayai semua kegiatan pembantaian, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap 6 anak muda anggota Laskar FPI. Ngeri, saya ngeri sekali, merinding, dan mohon maaf, saya juga mengaminkan doa itu. Mohon maaf ya, saya mengaminkan doa itu, dan ngeri sekali. Nah, di luar itu saya juga diberi kesempatan bicara. Saya tidak banyak bicara juga karena memang terlalu banyak para pembicaranya, kita bagi-bagi waktu. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya dengan hati nurani para pelaku, mereka semua yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat ini. Karena banyak pihak yang berbicara soal ini, bukan cuma bicara soal pasal-pasal, bukan bicara soal keadilan, tapi juga bicara tentang balasan-balasan yang pasti akan mereka alami. Apakah ungkapan ketakutan, kekhawatiran, doa
peringatan, nasihat kepada mereka semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap kelakuan perilaku seperti ini tidak mempan bagi mereka. Bukankah mereka orang beragama, apapun agamanya, mau Islam, Kristen atau yang lainnya, semuanya saya kira dalam agama yang ada di Indonesia ini ada yang namanya konsep akhirat. Apakah mereka tidak takut dengan akhirat? Apakah mereka tidak takut dengan balasan terhadap kezaliman yang mereka lakukan? Ini potongan dari Ustadz Suhada dan saya Edi Mulyadi. Silakan. Kemudian sekarang malah melakukan kezaliman luar biasa, yaitu mengadakan sidang abal-abal, sidang darurat ini yang semakin membuat sakit kami keluarga korban. Jadi pertanyaan kami itu, kalian itu mau apa? Diajak berbahagia baik-baik, tidak hadir, lanjut lagi menjolimi kami dengan sikap seperti ini. Ya sudahlah, kami sebagai keluarga korban cuma ingin menjalankan tugas dan tanggung jawab kami saja. Dalam posisi kita sebagai keluarga korban, yaitu menyampaikan kepada kalian posisi kalian sekarang ini. Siapakah kalian yang maksud? Yang saya maksud kalian itu adalah para penyiksa dan para pembunuh atau eksekutor dari 6 laskar FPI ini di tanggal 7 Desember 2021. Kemudian orang yang memerintahkannya, orang yang memberi perintah, yang kedua. Yang ketiga adalah otak dan dalam membuat skenario. Yang keempat adalah para pendananya. Yang kelima adalah semua yang terlibat dan mendukung penyiksaan dan pembantaian dia dan ini. Kalian semua menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani hidup sejak 7 Desember yang lalu, menjalani hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jalankan hidup kalian semenjak 7 Desember lalu sampai detik sekarang ini, sampai kalian mati dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, orang Islam, maka yakin betul kepada Al-Quranul Karim, dan itu merupakan rukun iman yang apabila kita ragu sedikit saja maka kita menjadi munafik. Tidak percaya, kafir kita. Jadi percaya betul dengan Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, sengaja, dengan tegas dan terstruktur, dengan tegas dan terukur, membunuh mukmin dengan tegas dan terukur, fajza'uhu, balasan untuk mereka adalah jahannam khalidan fiha, jahannam, mereka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban azima. Dan kemurkaan Allah untuk mereka, dan laknat Allah untuk mereka, wa 'adda lahu azaban azima, dan disediakan untuk mereka, disiapkan untuk mereka, untuk antum semua, kalian semua, azaban azima, azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih ini kembali kepada yang di awal tadi, jahannam khalidan fiha, selama hidup kalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedang ditunggu oleh neraka jahannam. Bukan hanya kalian, tetapi keluarga kalian dan keturunan kalian. Kenapa saya sampaikan keluarga dan keturunan?
Karena nafsu hawa itu punya keluarga, dia punya bapak, dia punya keponakan, dia punya tante, dia punya kerabat, dan semuanya terzalimi dan tersakiti. Dan nafsu hawa itu adalah putra saya, keturunan saya. Jadi Allah al-Muntaqim, sangat adil apabila keturunan kalian dihancurkan pula, dihantam oleh ayat An-Nisa ayat 93. Bukan kemauan saya, itu kemauan Anda sendiri. Kemauan Anda. Kalian tidak punya cara, tidak punya cara lain selain kalian harus menyelamatkan keluarga dan keturunan kalian dari takdirnya murka Allah dan azab neraka dan laknat Allah di depan. Bukan susakum wa ahlikum nar wa quduha nasu wal hijarah. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bakarannya dari batu. Caranya cuma satu, taubatan nasuha. Sepakat para alim ulama bahwa cara taubat itu ada 4. Pertama, kalian harus mengakui kesalahan kalian. Ungkap kasus ini apa adanya. Jangan ada yang disembunyikan. Ungkap apa adanya. Itu bukti bahwa kalian mengakui kesalahan kalian. Apabila tidak melakukan ini, kalian tidak bisa bertobat. Begitu yang kedua, kalian harus meminta maaf kepada para ahli waris keluarga korban. Yang ketiga, kalian harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalian tidak mengulangi lagi perbuatan kalian sampai detik ini. Merasa bersalah pun tidak, bahkan kalian menzalimi, menambah kezaliman terhadap nafsu hawa itu dengan melaksanakan sidang dagelan yang kalian berusaha menutupi kasus sebenarnya unlawful killing dan judicial killing, zalim kalian. Jadi itu tanggung jawab kami sebagai keluarga. Itu tugas kami sebagai keluarga korban, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, sudah kami sampaikan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik saksi. Ya Allah, saksikanlah, sudah kami sampaikan. Ya Allah, saksikanlah, keluarga 6 syuhada FPI sudah menyampaikan ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah sebaik-baik saksi. Jadi saudara sekalian, yang kita nggak habis ngerti lah, benar-benar nggak ngerti. Seperti kata Ustaz Suhada tadi dikatakan tadi, mereka bukannya bertaubat, mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka bukannya minta ampun, mohon maaf maksud saya kepada para keluarga korban dan umat Islam pada umumnya. Bagaimana mereka melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat yang luar biasa, sadis dan biadab tadi. Tapi mereka membuat dosa baru dengan menggulirkan persidangan abal-abal, persidangan dagelan. Jadi saya betul-betul nggak ngerti apakah betul-betul hati mereka sudah mati, hati mereka sudah tidak bisa menerima lagi nasihat. Apakah buat mereka itu akhirat itu sesuatu yang kalaupun ada nanti ajalah dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Saudara, saya tidak bisa berkata banyak, tapi itulah yang terjadi di negeri kita. Bagaimana hukum di kotak-katik, hukum ditekuk, dibolak-balik, dijungkir-balikan untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan syahwat kekuasaan mereka. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.